bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Mafiro, NIM 123004047 dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang suhu tubuh. Apa sih suhu tubuh itu? Baik, yang pertama ada pengertian suhu tubuh. Suhu tubuh adalah ukuran panas atau dinginnya tubuh manusia yang merupakan indikator penting dari kesehatan dan fungsi metabolisme tubuh. Suhu tubuh normal pada manusia biasanya berkisar sekitar 36,5 derajat Celcius hingga 37, derajat Celcius ketika diukur melalui mulut. Suhu ini dapat bervariasi tergantung pada bagian tubuh tempat pengukuran dilakukannya, misalnya rektal, oral, atau aksila. Waktu dalam sehari serta aktivitas fisik dan kesehatan individu, suhu tubuh diatur oleh hipotalamus, bagian dari otak yang bertindak sebagai termostat tubuh, menjaga suhu dalam rentang yang relatif stabil meskipun ada perubahan suhu lingkungan. Dan yang kedua ada organ pengatur suhu tubuh. Organ apa sih yang dapat mengatur suhu tubuh kita? Organ pengatur suhu tubuh adalah hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian kecil di dasar otak yang bertindak sebagai pusat pengendalian untuk berbagai fungsi otomatis tubuh, termasuk pengaturan suhu. Ia menerima informasi dari sensor-sensor suhu yang tersebar di seluruh tubuh dan lingkungan. Kemudian mengintegrasikan data ini untuk memelihara suhu tubuh pada rentang yang optimal. Jika hipotalamus mendeteksi bahwa suhu tubuh terlalu tinggi atau terlalu rendah, ia akan memicu respon untuk menyesuaikan suhu. Respon ini bisa termasuk, yang pertama ada menghasilkan keringat untuk mendinginkan tubuh melalui penguapan. Dan juga ada memperluas pembuluh darah atau vasodilatasi untuk meningkatkan aliran darah ke kulit, memungkinkan lebih banyak panas hilang ke lingkungan. Dan juga ada menggigil untuk menghasilkan panas melalui kontraksi otot, menyempitkan pembuluh darah atau vasokonstriksi untuk mengurangi aliran darah ke kulit, membatasi kehilangan panas. Dan juga mengubah perilaku seperti mencari tempat yang hangat atau dingin untuk membantu mengatur suhu tubuh kita. Dengan mekanisme ini, hipotalamus memastikan suhu tubuh tetap rentang yang aman untuk fungsi fisiologis yang optimal. Dan yang ketiga ada penjalaran sinyal dalam suhu tubuh manusia. Penjalaran sinyal dalam tubuh manusia merupakan proses kompleks yang memungkinkan sel-sel komunikasi satu sama lain, memastikan bahwa fungsi tubuh berjalan dengan baik. Ini terjadi melalui berbagai mekanisme, termasuk sinyal listrik dan kimia. Berikut ini penjelasan singkat tentang beberapa cara utama sinyal dijalankan dalam tubuh. Yang pertama ada sinyal elektrik. Neuron atau sel saraf berkomunikasi melalui impuls listrik. Proses ini dimulai ketika neuron terstimulasi menyebabkan perubahan singkat pada potensial membran yang dikenal sebagai potensial aksi. Potensial aksi ini bergerak sepanjang akson neuron hingga mencapai ujungnya, di mana ia memicu pelepasan neurotransmitter. Dan yang kedua ada sinyal kimia. Neurotransmitter adalah zat kimia yang dilepaskan oleh neuron di ujung saraf. Setelah dilepaskan, neurotransmitter menyeberang celah sinapatik atau ruang antara dua neuron dan berikatan dengan reseptor pada neuron berikutnya, menghasilkan efek yang dapat merangsang atau menghambat neuron tersebut untuk menghasilkan potensial aksi baru. Dan yang ketiga ada hormon. Hormon adalah zat kimia lain yang digunakan untuk komunikasi dalam tubuh, yang dilepaskan ke dalam aliran darah oleh kelenjar endokrin. Hormon bergerak melalui sistem peredaran darah dan berinteraksi dengan sel-sel target yang memiliki reseptor spesifik untuk hormon tersebut. Hormon mengendalikan berbagai fungsi tubuh, termasuk metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, dan mood. Dan yang keempat,
Ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom mengatur fungsi tubuh yang tidak disadari seperti detak jantung, pencernaan, dan respirasi. Ini bekerja melalui sinyal listrik dan kimia untuk mengendalikan aktivitas organ-organ internal secara otomatis. Dan yang kelima ada gut junction. Sel-sel juga dapat berkomunikasi langsung melalui struktur yang dikenal sebagai gut junction yang memungkinkan molekul kecil dan ion langsung berpindah dari satu ke sel lainnya. Ini penting untuk koordinasi aktivitas dalam jaringan seperti jantung dan otot polos. Setiap metode penjalanan sinyal ini memainkan peran krusial dalam menjaga hemostasis dan memungkinkan tubuh merespon terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suhu tubuh. Suhu tubuh dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang memungkinkan fluktuasi dari norma yang diterima secara umum. Berikut beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi suhu tubuh. Yang pertama, ada waktu dalam sehari. Suhu tubuh cenderung bervariasi sepanjang hari, biasanya lebih rendah di pagi hari dan mencapai puncaknya di sore atau awal malam. Hal ini disebut dengan ritme sirkadian. Yang kedua ada aktivitas fisik. Olahraga atau aktivitas fisik yang berat meningkatkan produksi panas dalam tubuh, sehingga meningkatkan suhu tubuh. Dan yang ketiga ada usia. Bayi dan anak-anak memiliki mekanisme pengaturan suhu yang kurang berkembang dibandingkan dengan orang dewasa. Sementara orang lanjut usia mungkin memiliki suhu tubuh yang sedikit lebih rendah dan mekanisme pengaturan suhu tubuhnya yang tidak seefisien dengan orang dewasa atau orang muda. Dan yang keempat ada lingkungan. Suhu dan kelembapan lingkungan ini bisa mempengaruhi suhu tubuh. Iklim panas meningkatkan suhu tubuh, sementara iklim dingin dapat menurunkannya suhu tubuh. Dan yang kelima ada pakaian. Pakaian yang tebal dan berlapis dapat memerangkap panas tubuh dan meningkatkan suhu tubuh. Sementara pakaian yang minim dan ringan membantu mendinginkan tubuh. Dan yang keenam ada makanan dan minuman. Makanan dan minuman juga dapat mempengaruhi faktor suhu tubuh. Konsumsi makanan dan minuman panas bisa sementara meningkatkan suhu tubuh, sedangkan makanan dan minuman dingin bisa menurunkannya. Dan yang ketujuh ada siklus menstruasi. Suhu basal tubuh wanita bisa naik sedikit selama ovulasi dan fase luteal dari siklus menstruasinya. Dan yang kedelapan ada kesehatan dan penyakit. Demam. Demam juga merupakan respon tubuh terhadap infeksi atau penyakit, menyebabkan peningkatan suhu tubuh. Kondisi tiroid yang tidak normal juga bisa mempengaruhi suhu tubuh. Dan yang kesembilan ada obat-obatan. Obat-obatan juga termasuk antipiretik atau seperti ibuprofen dan paracetamol dapat menurunkan suhu tubuh, sedangkan obat-obatan tertentu lainnya bisa meningkatkannya. Dan yang ke-10 ada stres dan emosi. Stres dan emosional dan fisik juga bisa meningkatkan suhu tubuh karena aktivitas respon fight or flight yang meningkatkan metabolisme tubuh. Pengaruh dari faktor-faktor ini terhadap suhu tubuh dapat bervariasi antara individu dan penting untuk diingatkan bahwa fluktuasi suhu normal selama hari biasa dan tidak selalu menunjukkan adanya masalah kesehatan. Dan yang kelima ada mekanisme kehilangan panas dalam tubuh. Tubuh manusia juga memiliki beberapa mekanisme untuk menghilangkan panas dan menjaga suhu dalam rentang yang sehat. Ada 4 cara utama tubuh kehilangan panas adalah yang pertama, radiasi. Radiasi adalah pemindahan panas dari tubuh ke lingkungan sekitarnya tanpa kontak langsung atau pergerakan udara. Tubuh juga melepaskan panas dalam bentuk radiasi inframerah. Jika lingkungan lebih dingin dari tubuh, panas akan berpindah dari tubuh ke lingkungan. Dan yang kedua ada konduksi. Konduksi adalah transfer panas antara dua benda yang berkontak langsung. Misalnya jika Anda duduk di kursi yang dingin, panas tubuh Anda akan berpindah ke kursi. Konduksi tidak seefektif mekanisme dalam kehilangan panas karena isolasi alami kulit dan lapisan lemak.
Dan yang ketiga ada konveksi. Konveksi terjadi ketika panas diangkut lewat udara atau air yang bergerak. Sebagai contoh, ketika angin berhembus pada kulit yang hangat, panas tubuh akan diangkut oleh pergerakan udara. Semakin cepat udara bergerak, semakin cepat panas dihilangkan dari kulit. Dan yang keempat ada penguapan. Penguapan adalah proses di mana cairan berubah menjadi gas, seperti ketika keringat yang dihasilkan oleh tubuh menguap dari permukaan kulit. Penguapan keringat merupakan cara yang sangat efektif untuk mendinginkan tubuh karena mengambil panas dari tubuh. Untuk mengubah air dari cair ke gas, proses ini bisa terjadi bahkan jika lingkungan sekitar lebih hangat dari suhu tubuh. Selain mekanisme ini, tubuh juga mengatur produksi dan pelepasan panas melalui perubahan dalam sirkulasi darah, misalnya ketika perlu mendinginkan diri. Pembuluh darah di dekat permukaan kulit akan melebar atau vasodilatasi, memungkinkan lebih banyak darah mengalir ke kulit dan memudahkan pelepasan panas. Dan begitu juga sebaliknya, untuk mempertahankan panas, pembuluh darah akan menyempit atau vasokonstriksi, mengurangi aliran darah ke kulit dan membatasi kehilangan panas. Pengelolaan panas tubuh merupakan proses kompleks yang melibatkan banyak sistem tubuh bekerja sama untuk menjaga suhu tubuh dalam batasan yang aman. Memungkinkan juga fungsi biologis berjalan dengan efisien. Di sini saya akan menampilkan video tentang suhu tubuh yang bisa dirasakan oleh tubuh manusia. Hai teman-teman, saya mau melakukan percobaan. Percobaan yang ingin saya lakukan adalah mengukur suhu air dengan cara menyentuh. Saya sudah siapkan 3 jenis air. Air bersuhu dingin, air bersuhu hangat, dan air bersuhu normal. Sekarang waktunya mencoba. Tangan kanan saya masukkan di air bersuhu dingin. Wah, tangan kanan saya dingin. Sekarang tangan kiri saya masukkan di air bersuhu hangat. Wah, tangan kiri saya hangat. Saya diamkan sejenak ya. Sekarang kedua tangan saya akan saya masukkan ke dalam air bersuhu normal. Teman-teman, terjadi perubahan. Saya merasakan perubahan suhu di tangan kanan dan di tangan kiri. Sekarang tangan kanan saya terasa hangat. Tangan kiri saya terasa dingin. Wow, luar biasa. Teman-teman bisa mencoba loh di rumah. Sungguh sangat menyenangkan. Selamat mencoba ya teman-teman. Dan itulah penampilan video suhu tubuh yang bisa dirasakan oleh semua manusia. Baik, begitulah penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang suhu tubuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.